warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Gimana kabarnya ini Bu Sudarsi hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat, Bapak. Alhamdulillah. Jadi gimana nih? Ada yang bisa kita bicarakan apa hari ini nih? Baik, Pak. Saya ada sedikit kendala nih, Pak, terkait Mm-mm. di kelas saya itu ada salah satu murid yang belum lancar membaca, Pak. Oh, di kelas Ibu ada yang belum lancar membaca ya. SMP ya, Bung ya? Iya, Pak. Betul. Iya. Jadi tujuan untuk hari ini nih, apalah Bu ya? Ingin membahas tentang apa ya ini nih? Eh, tentang anak yang itu tadi, bagaimana caranya begitu kah? Atau gimana? Iya, Pak. Saya ingin minta saran ke Baik. Bapak kalau memang nanti diperlukan di akhir nanti, Pak. Baik Bu ya. Jadi begini Bu ya, sebenarnya ada beberapa sih ya kejadian seperti itu. Saya juga pernah mengalami dulu Bu. Soal anak yang seharusnya itu menurut Ibu ini normal nggak sih Bu ya? Anak SMP ini nih tidak bisa membaca itu tuh. Nah, saya tanya dulu Bu. Tidak bisa membaca di sini kalau menurut Ibu ini kalau di hitungan nilai itu rentangnya berapa Bu? 1 sampai 10. Menurut saya rentang anak ini masih di angka 5, Bapak. Masih di angka 5 nggih. Iya, Bapak. Jadi dalam selama ini apa yang Ibu lakukan untuk meningkatkan kemampuan baca itu? Baik, yang sudah saya lakukan selama ini yang pertama tentu memanggil anak itu secara pribadi dan berlatih, Pak. Memanggil anak itu kita berlatih di jam-jam istirahat atau di waktu luang gitu. Secara pribadi Bu Ya, mengajaknya itu? betul. Secara pribadi baik itu nanti di perpustakaan, pokoknya kita lihat di mana ruang yang kosong. Bisa jadi di ruang guru, bahkan bisa jadi di ruang kelas begitu. Di ruang kelas ya Bu. Jadi pembicaraan hari ini Bu nggih. Jadi kalau saya tangkap ini Ibu ingin mencoba mendiskusikan tentang bagaimana upaya meningkatkan kemampuan anak ini ya. Nggih, Pak. Oke. Jadi nanya lagi Bu nggih, maaf lah. Yang terakhir kali Ibu berikan ke anak ini nih pembelajaran ekstra kalau menurut pandangan saya ini guys. Jadi tambahan kah atau sesuai jam itu? Itu kapan Bu? Terakhir saya lakukan minggu lalu, Pak. Minggu lalu Nggih. Minggu lalu. Bagaimana tanggapan anak itu Bu? Tanggapan si anak sebenarnya luar biasa, Pak. Terbuka, anak itu mau menerima saran, kritik. Jadi siap sebenarnya anak itu. Siap nggih? Apakah ada rasa minder juga Bu dari anak tersebut dengan teman yang lainnya yang sudah lancar membaca itu? Sebenarnya ada Pak, meskipun si anak itu sebenarnya tidak pernah mengucapkan itu, tapi kan kita lihat dari gestur mimik wajahnya itu bisa terlihat sekali gitu. Ada rasanya. Hanya saja si anak sekali lagi tidak pernah menyampaikan itu, Pak. Ibu punya ya, feeling yang ke arah sana ya. Apalagi Bu, tentang yang pernah pian lihat Bu, selama pembelajaran dengan Ibu nih, hal-hal menarik apa yang menurut Ibu ini dia bersemangat dalam hal pembelajaran? Apakah ada titik kebosanan dia atau malah mungkin sebaliknya dia semangat terhadap materi tertentu mungkin? Alhamdulillah si anak ini sebenarnya sangat semangat Pak saat berlatih membaca, sangat semangat. Ada motivasi tertentu yang kami sampaikan, kami inginkan karena hal ini tidak hanya saya yang mengalami di mapel saya sendiri Pak, tapi hampir di semua mapel karena itu sangat berpengaruh. Apabila belum lancar membaca itu kan sangat berpengaruh Pak. Bagaimana mungkin bisa mengerjakan apabila belum lancar membaca begitu kan Pak. Luar biasa semangatnya. Wow, alhamdulillah. Kalau dari yang pernah terjadi Bu ya, dari kalau di dalam kejadian yang sehari-hari ketidaklancaran itu tuh yang paling kelihatan Bu dalam
pengerjaan soal itu apa Bu ya, efeknya bagi anak itu? Efeknya Pak, Nggih. kalau efeknya tentu anak ini terlambat Pak mengerjakan soal. Nggih. Dari waktu misalnya di bahasa Indonesia itu kan 2 jam 2 jam. 120 menit untuk Nggak mengerjakan selesai. soal. Karena si anak ini kurang lancar membaca, oleh sebab itu pasti dari waktu yang ditentukan tidak menyelesaikan Pak. Karena apa? Di bahasa Indonesia itu kan basisnya basis teks, begitu. Oh, gila banyak. Begitu Pak. Baik. Saya mendengar tadi Ibu tidak sendirian ternyata ya, ada siapa saja Bu yang membantu Ibu dalam hal perhatian kepada anak yang istimewa ini? Alhamdulillah hampir semua rekan di sekolah itu aktif membantu karena masalahnya yang dihadapi kan sama. Karena di SMP itu kan berbasis mata pelajaran, tidak seperti di sekali kolaborasinya ya. Alhamdulillah. Betul. Ada lagi Bu ini. Jadi selama kegiatan ini apa saja yang sudah Ibu dan teman-teman lakukan di sana dalam hal untuk peningkatan baca? Tentang metodenya ataupun waktunya kah, atau bagaimana? Apa aja? Silakan ceritakan Bu, gimana Bu? Sampai saat ini yang kita lakukan, kita menggiatkan dulu literasi Pak, setiap pagi. Kita yang ringan dulu, membiasakan dulu dalam tahap pembiasaan dulu, belum ke ranah budaya sih Pak. Mengantisipasi anak-anak yang masih belum lancar membaca. Dari literasi itu tidak hanya sekadar anak membaca, tapi kita secara acak kita tanyakan apa yang didapatkan dari membaca tersebut, karena waktu di literasi kan sangat terbatas nih, gitu, begitu. Kemudian tentu di jam-jam tertentu khusus anak-anak yang istimewa tadi kita berikan perhatian khusus seperti yang saya sampaikan di awal tadi Bapak. Ada lebih dari satu Bu ya yang kejadian seperti ini nih? Sementara iya Pak, khususnya ini di kelas 7 karena kan masa transisi dari SD itu kan luar biasa Pak. Kalau boleh tahu Bu, dalam hal untuk membuat mereka tetap gitu kan, apa saja metode yang digunakan dari Ibu dan kawan-kawan di sana itu? Kita melakukan pendekatan tentu secara personal dulu Pak, khususnya anak dulu. Kemudian kita koordinasikan dengan pihak sekolah tentu terkait hal ini, dan orang tua Pak. Orang tua secara khusus kita ajak sharing terkait masalah yang dihadapi si anak, supaya apa Pak, agar tujuannya kita sama-sama yang bekerja tidak hanya sekolah tapi juga orang tua, karena kan kita tahu hampir separuh waktu lebih itu anak lebih banyak di rumah daripada di sekolahnya. Betul Pak. Baik Ibu, kalau untuk Bu dikaitkan dengan pembelajaran berdiferensiasi Bu, itu kan ada beberapa diferensiasi misalnya pada produk maupun prosesnya gitu. Bolehkah saya nanya dulu, kalau untuk anak ini dalam hal pencapaian itu soalnya dikasih sesuatu yang beda apa enggak? Kemudian untuk bahan bacaannya juga sama apa enggak Bu, yang pernah Ibu dan kawan-kawan lakukan di sana? Baik, kalau di saya pribadi untuk diferensiasi tentu di prosesnya di kelas, di saat pembelajaran itu tentu berbeda Bapak. Nah, saat dilakukan asesmen, maka anak ini sebenarnya cenderung pada gambar. Si anak ini ternyata lebih paham isi atau maknanya belum menggunakan gambar. Kebetulan di bahasa Indonesia itu ada materi yang mayoritas gambar begitu, yaitu iklan begitu. Dan semuanya menurut saya enak lah Pak, kita bikin gambarnya itu. Anak ini bisa ternyata berbanding terbalik apabila kita beri teks panjang. Oleh karena sebab itu, untuk belajar dulu, tahap pembiasaan belajar dulu, kita beri gambar yang memang di dalamnya ada kalimat tapi kan tidak panjang begitu. Pernah dia merasa Bu, senang sekali sampai menunjukkan ke Ibu perasaan berhasil menyelesaikan atau apa itu?
Apa yang momen yang paling Ibu ingat yang membuat dia bahagia, menunjukkan bahwa itu, oh anak ini ternyata ada kemauan dan senang juga sebenarnya, berpotensi untuk menjadi pembelajar yang bagus gitu, yang baik gitu. Ketika anak itu dapat menyelesaikan di satu pembelajaran di kelas, Pak, Iya. itu materi pertama kali yang saya ingat betul itu di kelas 7 ada materi yang namanya teks deskripsi, Pak. Itu kan kita hanya berdasarkan menunjukkan gambar, kita minta menceritakan ini gambarnya apa saja begitu. Itu ternyata si anak ini sebenarnya bisa menyampaikan secara detail apa yang ada di gambar tersebut. Namun lagi-lagi saat kita beri teks, nah ini anak yang agak kesulitan itu. Jadi kita mainnya kayaknya sepertinya gambar depan, Pak. Gitu. Oke, Bu. Jadi kembali ke yang pertanyaan awal tadi, tujuan kita ya Bu ya. Menurut Ibu nih lah dari yang sudah kita bicarakan ini nih, apa kira-kira Bu ya, adakah yang menjawab dari permasalahan yang Ibu hadapi di sini nih, kira-kira apa yang menurut Ibu ini nih bisa menjadi solusi ke depan? Ada nggak? Untuk solusi ke depannya, Bapak, menurut saya khususnya di mata pelajaran yang saya ampu, saya mencoba dulu menggunakan itu tadi metode dengan gambar. Gambar untuk tujuannya untuk merangsang dulu anak itu untuk ada kemauan yang lebih lagi untuk belajar membacanya. Mempertahankan rasa senangnya. Anak dibuat senang dulu, Pak. Kalau sudah senang, saya yakin bisa nanti belakang. Ini Ki Hajar Dewantara banget ini. Menuntun ya, berpihak pada anak. Terus untuk yang tetap ya Bu, untuk soalnya gimana Bu? Apakah akan dibedakan dengan yang lain atau tetap sama gitu dengan yang lain? Untuk soal kalau boleh saya tanya soal misalnya yang ya penilaian Ibu pada saat proses atau penilaian akhir, Pak? Oke. Pada saat akhir. Baik. Kalau untuk akhir mau tidak mau sebenarnya kita samakan, Pak. Sama ya. Namun kita perlu ekstra sebagai guru pengampu untuk melatih si anak ini agar dapat menyelesaikannya dengan baik. Ya kita tidak menuntut hasil yang baik, tapi kita lihat dulu prosesnya, Pak. Baik. Oh, waktu kita ini hampir habis. Untuk terakhir ini ya, kita mau nanya lagi ini. Sebelum tanya ada dua ini. Satu, kendala apa kira-kira yang akan Ibu temui di sana? Apakah Ibu sudah mengantisipasi itu nanti itu? Dan terakhirnya apa? Ya itu dulu. Kendalanya gimana Bu? Kira-kira lah ada nggak kendalanya? Kendala saat saya dengan si anak yang ini tadi, yang istimewa tadi, yang luar biasa, tentu ada Pak. Terkait waktu tentu. Terkadang pada saat kita ingin berlatih dengan si anak, kita panggil, ternyata kita berbentur dengan kegiatan-kegiatan yang ada, jadi terpotong lagi alias tidak jadi begitu Pak. Kemudian antisipasi itu ya kita khususnya di mata pelajaran saya ya saya selipkan pada saat proses pembelajaran itu Pak. Itu antisipasi saya untuk ada kekuatan dalam diri Ibu yang sekiranya bisa mengatasi permasalahan itu Bu ya. Apa Bu lah? Bagaimana Pak? Ada kekuatan dalam diri Ibu yang bisa mengatasi masalah itu tadi? Ada nggih? Ada Pak. Tentu dengan cara membangun semangat dulu, memotivasi si anak yang luar biasa ini dulu. Dan ketulusan saya lihat Ibu ya, bagus kan. Oke Bu, ini 1 menit terakhir ini saya ingin Ibu apa sih yang Ibu dapatkan dari pembicaraan kita ini? Baik, yang saya dapatkan dari pembicaraan ini tentu masalah yang saya hadapi, saya jadi yakin apa yang akan saya lakukan itu insya Allah akan berhasil Pak. Jadi yakin begitu Pak. Dengan saya sudah bercerita dengan Bapak solusinya dan diberikan penguatan-penguatan yang Bapak sampaikan tadi. Begitu Pak. Oke, kapan Ibu mulai Bu? Insya Allah segera mungkin Pak. Lebih cepat lebih baik itu prinsipnya. Saya tunggu ya hasil tindak lanjutnya nanti itu. Saya pengen dengar ceritanya nih.
Pokoknya kalau ada permasalahan apapun nanti saya sedia membantu kalau ada yang bisa bantu. Siap, Pak. Oke, itu Bu Darsi ya. Terima kasih. Sama-sama, Sampai Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh, Bapak Saat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Bagaimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah, baik Ibu. Alhamdulillah, mengingat kondisi cuaca yang luar biasa saat ini yang tidak menentu, Pak. Nggih. Baik. Ya, Bapak, sepertinya dari ekspresi Bapak ada yang ingin disampaikan, Pak. Nggih, Ibu. Jadi begini, Bu. Saya ini sedang butuh teman curhat gitu lah, Bu. Jadi sekolah saya ini kan sebentar lagi akan mengadakan tes sumatif akhir gitu kan. Nah, kebetulan saya ini ditunjuk menjadi ketua untuk kegiatan tersebut. Nah, yang menjadi permasalahan saya ini mengharapkan sebenarnya dari awal kemarin tuh bahwa soal ini akan ditulis dalam bentuk Google Form untuk dicobakan ke siswa. Ya, jadi siswa saya ini kan berada di daerah kepinggiran, Bu. Jadi untuk sinyal ini mungkin nggak begitu kuat, atau mungkin ada kendala HP yang begitu nggak support gitu, karena posisinya HP jadul kah apa gitu. Nah, tapi saya pengen sekali bisa melakukan ini supaya ya di situ anak-anak lebih update. Yang kedua juga ini kan lebih kekinian gitu, dan hemat kertas juga sebenarnya. Cinta alam itu, Bu, hemat kertas itu. Nah, kalau menurut Ibu ini apa yang harus saya lakukan, Bu lah? Baik, terkait kendala Pak, masalah yang Bapak hadapi yang ingin mengubah penilaian ulang khususnya yang kita kenal sampai saat ini, dari modal kertas ke IT ya, Pak. IT. Pakai Google. Nah, menurut saya dengan kendala-kendala tadi sinyal, kemudian HP yang dimiliki oleh siswa murid yang ada di sekolah kita, yang di pinggiran sama sebenarnya di sekolah saya juga demikian. Itu juga menjadi kendala yang luar biasa. Tapi Pak, itu sebenarnya bisa kita diskusikan, Pak. Dengan pimpinan di sekolah, dengan sejawat tentunya. Kemudian bisa kita komunikasikan juga dengan komite sekolah. Untuk mengatasi itu yang kemudian yang baru lakukan yang akan kita lakukan begitu. Itu menurut saya sih, Pak. Intinya dikomunikasikan dengan semua pihak yang ada di sekolah. Kemudian Bapak, menurut Bapak apa tujuan yang akhir yang ingin didapatkan dari pembicaraan sekarang ini, Pak? Oh, nggih, baik Ibu. Saya ini butuh pemantapan, Bu. Jadi karena ini kan waktunya ini sangat mendesak. Minggu depan ini sudah mulai, sedangkan saya ini lagi proses untuk membuat soal ke Google Form, dan juga belum ditentukan itu, Bu, finalnya apakah ini pakai Google Form atau pakai yang dicetak pakai fotokopi. Sedangkan kalau dicetak pakai fotokopi itu tentu harus segera dikumpulkan. Ini kalau tidak nanti itu akan terlambat dalam hal pencetakannya di tukang fotokopinya itu. Jadi itu, Bu. Baik, berarti tujuannya hanya ingin memastikan, Pak, ya, apakah nanti penilaian sumatifnya itu menggunakan Google Form atau masih modal kertas. Nggih, Bu. Ya. Baik. Untuk rencana yang Bapak sampaikan tadi terkait penilaian sumatif yang menggunakan Google Form, apa yang sudah Bapak siapkan sampai dengan saat ini, Pak? Oh, nggih. Jadi ada hal yang mungkin membantu saya di situ, Bu, nggih. Dari sekian guru itu kami punya 7 orang guru. Jadi dari 3 orang itu tuh sepertinya bisa diajak kerjasama untuk ini nih. Cuma yang lainnya ini belum siap, Ibu, rasanya itu. Jadi mungkin terkendala di sana juga akhirnya. Baik.
Jadi masih ada beberapa rekan guru yang belum siap gitu Bapak ya untuk menggunakan mode Google Form tadi atau berbasis IT. Satu lagi Bu, saya juga belum mencobakan juga ke anak ini nih. Jadi anak ini nih kan kemarin sempat sekali saya coba itu tuh ada yang support, tapi sebagian kecil di antara mereka ini yang Pak kok nggak keluar ya Pak, dan sebagainya macam-macam kayak gitu soalnya itu. Jadi masih perlu juga monitoring hasilnya kayak apa itu. Baik. Pada intinya berarti masih perlu dicoba dulu Pak ya. Nggih. Memang pada saat kita ingin melakukan perubahan, memang kita harus mencobanya tidak sekali dua kali Pak. Harus berulang-ulang. Kalau menurut saya sedikit memberikan masukan, sebenarnya ulangan tidak harus menggunakan full form kalau memang mau berbasis IT Pak. Menggunakan misalnya pakai aplikasi yang lain seperti Sys itu menurut saya lebih baik karena muncul keterkaitan yang lain, ada musiknya, itu dari saya sih Pak. Nggih, Quizzes nggih. Bisa Pak. Tapi menurut saya bisa dicoba kalau misalnya memang betul-betul ingin mengubah kualitas ke IT Pak. Ibu, saya undang sekolah aja Bu ya, di komunitas belajar kami nanti sambil ngajari itu Quizzes. Iya Bapak, ada saja kalau memang diperlukan. Saya yakin Bapak bisa sebenarnya. Belum bisa ya. Jadi bagaimana Bapak? Menurut Ibu lah, jadi saya sebaiknya ini menggunakan kembali ke kertas dulu lah Bu ya. Kalau misalnya mau dikhususkan menggunakan kertas dulu, perlu komunikasi dulu Pak. Oh nggih. Dikomunikasikan saja dulu Pak. Kalau misalnya saya menentukan itu nanti kalau misalnya rekan yang lagi setuju atau sepakat, kenapa tidak kan terkesan memaksakan tindakan begitu Pak. Itu saya kurang baik gitu. Nah, bagaimana Bapak? Betul Ibu nggih. Jadi saya perlu koordinasi juga dengan yang pertama kepala sekolah, karena ini menyangkut kepentingan orang banyak gitu kan. Dan jika nanti saya ingin membuat kuis yang berbasis Google Form, mungkin saya perlu membuat mandiri aja dulu, bukan untuk kepentingan bareng-bareng ya. Dicoba dulu berarti Pak ya. Berarti terkait hambatan itu Pak, mungkin ada hambatan yang lain yang Bapak hadapi. Ya itu Bu, jaringan sebenarnya mungkin yang masuk istilah HP, iya. Terus kemudian sumber dayanya tadi, malah saya jadi tertarik tadi tuh mengajarkan tentang Quizzes Ibu ya. Quizzes tadi, tidak hanya Google Form tapi ada Quizzes gitu ya. Lalu ada lagi jaringan ya, ini kendalanya jaringan itu Bu. Jadi kalau Quizzes ini harus live ya. Kalau Google Form ini bisa sambil sebenarnya bisa nyari, atau nanti disediakan juga di situ WiFi itu bisa. Perlu saya luruskan Pak, untuk Quizzes itu tidak harus live Pak, bisa OKR, bisa kita ganti modalnya Pak, itu banyak beberapa pilihan, termasuk pakai modal pas, sudah modal pas memang perlu berlatih, terus saya belum menggunakan itu. Gitu. Nah, baik. Kemudian dari hambatan yang tadi Bapak sampaikan, kira-kira menurut Bapak sendiri apa solusinya Pak? Dari Bapak dulu. Jadi solusi saya ya sebaiknya saya kembali dulu untuk menggunakan kertas itu untuk kepentingan orang banyak tadi itu. Nah, jadi saya harus segera mensosialisasikan dengan kawan-kawan ini karena waktunya yang cukup mendesak dan nanti menunggu antrian di fotokopinya supaya tidak telat itu. Saya harus segera mengumumkan pada soalnya, segera mengumpulkan dan segera mengambil kembali. Dibarengan dengan itu nanti saya harus membuat amplop dan sebagainya itu di sekolah supaya tidak terlambat pas hari hanya. Koordinasi dengan packing ya Pak ya? Nggih. Belum lagi packing. Nah, packing itu ya Pak ya? Nggih. Baik, terima kasih. Berarti solusi dari Bapak sudah ada nggih Pak? Berarti lanjut Pak. Nggih. Rencana Bapak untuk memulai yang berbasis IT tadi bagaimana? Oh nggih. Untuk yang berbasis IT Bu, saya akan kalau itu agak santai karena kalau saya nggak jadi menyampaikan untuk yang secara umum, saya bisa mengerjakan 2 hari ke depan, tapi saya akan fokus ke yang kertas ini. Mulai besok ini saya harus sudah membuat soal,
dan saya kumpulkan bersama dengan teman-teman. Nanti mulai malam saya akan membuat koordinasi dengan kawan-kawan untuk mengumpulkan soal. Jadi hari Rabu ini sudah selesai, diangkut ke fotokopian sambil kita mengerjakan yang lain, packing dan juga percetakan yang lain untuk amplopnya. Baik, terima kasih. Itu tadi antisipasi Bapak ya Pak ya. Sudah disampaikan semua menurut saya. Jadi memang luar biasa Pak, sebenarnya kendala itu tidak hanya di sekolah Pak, tapi juga apalagi kalau kita sekolah kecil di pinggiran, hampir masalah itu terjadi begitu. Termasuk sekolah saya Pak, itu kan hanya 8 orang dengan kepala sekolah Pak. Jadi bisa kendala kita sama, apalagi saat mau melakukan penilaian sumatif atau penilaian apapun itu mesti terkesan apa ya? Bahasa Jawanya berbiak gitu Pak ya, saja begitu. Tergesa-gesa ya. Iya, tergesa-gesa karena kurangnya sumber daya sendiri. Tapi semua terlibat ya Bu, jadi panitia semua akhirnya gitu. Iya, sama gitu. Betul sekali. Mana yang membuat soal, mana yang packing, mana yang administrasi sumatifnya dan lain-lain, jadi semuanya luar biasa. Jadi saya yakin yang Bapak rasakan karena Kakak juga merasakan hal sama gitu. Pak. Tersemangat Pak. Nggih Bu, sama-sama. Kemudian keberhasilan Bapak apa Pak? Untuk ya dari hasil ini nih nanti akan saya tindak lanjuti dan akhirnya saya akan mengatakan berhasil jika semua yang tadi kita bicarakan itu terpenuhi. Artinya ada soal di waktu sebelum hari H dan bisa terlaksana terselenggara dengan baik ujian ulangan sumatif itu. Nggih. Baik Bapak. Jadi ukuran kewajibannya apabila penilaian sumatif berjalan dengan baik dan lancar Pak ya. Nggih. Baik, terima kasih Pak. Sama. Luar biasa yang Bapak sampaikan. Kemudian Pak, menurut Bapak selain tadi disampaikan di awal saya adalah tadi selain kan teman siapa yang bisa membantu Pak dalam mengatasi permasalahan yang Bapak ceritakan tadi. Nggih. Maaf Bu, diulangi lagi Bu. Baik Bapak. Selain rekan-rekan sejawat teman-teman guru di sekolah, siapa lagi Pak yang bisa membantu apa yang menjadi masalah yang Bapak ceritakan dari awal tadi? Oke, jadi biasanya saya dengan kepala sekolah Ibu ya, yang pertama itu nggak akan menyalahi dengan beliau itu dulu tentang ini, kemudian dengan teman-teman juga tetap saya ajak curhat, apalagi kalau ini bukan curhat, adalah koordinasi lah gimana caranya agar semua pelayanan terhadap siswa ini bisa terselenggara dengan baik, tidak mendolimi mereka begitu Ibu. Dan apalagi ini kan penilaian ini memang kewajiban yang harusnya memang terselenggara dengan baik Ibu. Ya teman-teman saya di sekolah itu aja Bu. Berarti semua sekolah Pak ya, khususnya pimpinan dengan rekan-rekan sendiri. Baik Pak, yang terakhir apa yang Bapak dapatkan dari pembicaraan kita sampai dengan saat ini Pak? Oke, jadi Ibu ya, saya menemukan solusi yang memantapkan saya tadi dari awal kita ini, bahwa tujuan saya adalah saya harus memilih Google Form atau kertas. Akhirnya saya mantap untuk menggunakan kertas dahulu. Jika saya memakai Google Form, saya akan menggunakan khusus untuk diri saya sendiri. Lalu juga Ibu tadi memberikan alternatif, coba pakai Quizizz kah? Bisa menggunakan moda yang katanya bisa luring atau tidak harus online gitu. Dan juga banyak Bu ya, tadi menguatkan saya untuk berpikir bersama teman-teman saya, nggak sendiri di situ, karena pian juga ternyata dan juga sekolah lain mungkin mengalami yang sama kejadiannya kayak gitu. Yang penting koordinasi yang bagus, yang baik, nanti akan bisa terlaksana. Alhamdulillah. Baik Pak.
kita berharap semua itu nanti akan berjalan-jalan terus Pak ya akhirnya. Amin. Terima kasih loh Bu. Bagaimana berangsangnya penyakit luar biasa. Siap nggih. Nanti saya hubungi. Terima kasih Bu ya sudah menyerahkan waktu, sama ganggu ini. Tapi terima kasih sekali ada solusinya nggih. Iya Pak. Terima kasih sama Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap.